Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi terkait dengan permintaan dan penawaran agregat. Di sini kita akan membahas mengapa kurva permintaan agregat itu mampu bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Ya, tentu saja ada penyebab mengapa kurva permintaan agregat tersebut dapat bergeser. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu yang menyebabkan kurva permintaan agregat tersebut bergeser. Pertama, pergeseran kurva itu disebabkan oleh aktivitas konsumsi. Konsumsi di sini adalah seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Konsumsi itu bisa terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan, bahkan konsumsi pemerintah. Ketiga hal yang dilakukan oleh konsumsi tersebut mampu menggeser kurva permintaan agregat ke kanan atau ke kiri. Di sini akan dijelaskan ketika terdapat suatu kejadian di mana konsumen itu berusaha menggunakan atau menghabiskan uangnya untuk melakukan konsumsi karena terjadi suatu hal, katakanlah di situ kita contohkan ketika terjadi potongan pajak yang membuat harga barang atau jasa itu menjadi jauh lebih murah, maka membuat atau menstimulus seorang konsumen untuk mengkonsumsi barang atau jasa tersebut jauh lebih banyak. Ataupun ketika terjadi peristiwa ledakan pasar saham, di mana terdapat saham-saham yang produktif, yang blue chip, di mana harganya turun, itu biasanya seseorang akan berlomba-lomba untuk membelinya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan depan. Ketika konsumen tersebut mulai menghabiskan atau menggunakan uangnya untuk membeli barang dan jasa, maka secara otomatis kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang konsumen itu tidak lagi menggunakan uangnya untuk melakukan aktivitas konsumsi atau mengurangi tingkat konsumsinya pada pengeluaran tertentu, karena katakanlah tiba-tiba pajak mengalami kenaikan sehingga seorang konsumen yang semula bisa mengkonsumsi atau membeli cukup banyak barang atau jasa, akhirnya mereka mengurangi tingkat pembeliannya karena harga naik disebabkan oleh pajak, maka secara otomatis ketika tingkat konsumsinya menurun, maka kurva permintaan agregat akan bergeser ke kiri. Nah, secara sederhana kita akan mengatakan jika konsumen itu semakin sering membeli barang atau jasa, maka akan menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Tetapi sebaliknya, ketika sebuah konsumen atau seorang konsumen itu berusaha untuk mengurangi pengeluarannya karena ada alasan tertentu, maka secara otomatis kurva permintaan agregat akan bergeser ke kiri. Yang menyebabkan pergeseran selanjutnya itu adalah pergeseran yang disebabkan oleh investasi. Nah, investasi di makroekonomi itu mampu menggeser kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Dikatakan bisa menggeser kurva permintaan agregat ke kanan ketika seorang perusahaan atau individu itu dengan rela menginvestasikan sebagian harta atau modal yang dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Maka secara otomatis ketika investasi itu bertambah, maka akan menggeser kurva permintaan agregat. Nah, kita contohkan katakanlah ketika kita
memiliki perusahaan, ya, ketika kita memiliki perusahaan, kemudian kita melihat progres perusahaan kita ke depannya itu terus meningkat, maka biasanya kita ingin memperluas perusahaan dengan cara menambah karyawan, menambah teknologi yang jauh lebih canggih, kemudian menambah pabrik baru dan segala macamnya. Nah, ketika kita berusaha untuk mengekspansi perusahaan kita, itu yang kita sebut menginvestasikan diri, yaitu modal kita untuk perusahaan kita. Nah, ketika kita semakin banyak mengeluarkan biaya investasi tersebut, maka secara otomatis kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan. Nah, tetapi sebaliknya, katakanlah ketika kita memiliki perusahaan atau seseorang yang punya perusahaan itu berusaha untuk mengurangi investasinya karena dianggap tidak begitu menguntungkan dan pesimis terhadap kedepannya, ya, maka secara otomatis pengeluaran perusahaan tersebut untuk melakukan investasi pasti akan berkurang. Nah, ketika pengeluaran investasi untuk melakukan investasi itu berkurang, maka secara otomatis permintaan agregat itu akan bergeser ke kiri. Nah, kemudian pergeseran kurva juga disebabkan oleh pemerintah. Nah, di sini kita akan melihat semakin banyak atau besar belanja pemerintah yang dianggarkan atau direalisasikan tiap tahunnya, maka secara otomatis akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Nah, anggaran yang seperti apa? Katakanlah pada bulan-bulan ini katakanlah pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur yang cukup masif di berbagai provinsi, maka secara otomatis kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan. Akan tetapi ketika terjadi penurunan terhadap belanja pemerintah, maka secara otomatis akan menggeser permintaan ke kiri. Nah, ini dicontohkan katakanlah di saat pandemi, pembangunan infrastruktur itu biasanya akan terhambat. Nah, ketika terhambat, maka biasanya pengeluaran pemerintah pasti akan berkurang, sehingga menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Kemudian yang menyebabkan pergeseran kurva selanjutnya adalah terkait dengan aktivitas ekspor. Nah, ketika seseorang, baik rumah tangga, perusahaan, ataupun pemerintah itu banyak melakukan aktivitas ekspor, maka secara otomatis akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Tetapi sebaliknya, jika di dalam suatu negara tersebut, baik rumah tangga, perusahaan ataupun negara berusaha untuk mengurangi tingkat ekspor, katakanlah mengingat katakanlah mata uangnya menguat, kemudian terjadi resesi di luar negeri, maka secara otomatis permintaan agregatnya akan menggeser ke kiri. Jadi kita akan mengatakan ketika ekspor jauh lebih besar daripada impornya dan ekspor mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, itu menunjukkan bahwa kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan. Tetapi sebaliknya, ketika aktivitas ekspor itu mengalami penurunan dari waktu ke waktu, maka kurva permintaan agregat akan bergeser ke kiri. Oke, poin selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kurva penawaran agregat. Nah, kurva penawaran agregat ini adalah kurva yang menjelaskan kepada kita terkait dengan jumlah barang dan jasa yang biasanya diproduksi oleh perusahaan pada tingkat harga tertentu di suatu wilayah atau negara
yang biasanya bisa dihitung secara periodik. Nah, yang membedakan antara kurva penawaran di mikro dengan di makro adalah ketika kita bicara kurva penawaran di mikro, biasanya kita hanya menghitung total dari produksi satu perusahaan saja. Akan tetapi, ketika kita berbicara kurva penawaran agregat, maka kita akan menghitung semua total produksi yang terjadi di suatu wilayah atau suatu negara akan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Jadi, ketika kita bicara kurva penawaran agregat secara makro, maka kita akan menghitung tidak satu perusahaan saja, tapi semua perusahaan yang ada di daerah tersebut. Mereka bisa memproduksi barang atau jasa berapa pada harga tertentu. Kemudian di sini kita akan berusaha menjawab mengapa kurva penawaran agregat itu vertikal dalam jangka panjang. Nah, ini juga yang nantinya membedakan antara mikro dengan makro. Ketika kita bicara secara mikro, umumnya kita melihat kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Tetapi kalau kita bicara dari sudut pandang makro, di sini lebih tepatnya pada saat kita membahas terkait dengan kurva penawaran agregat, kurva dalam penawaran agregat itu memiliki dua gambar nantinya. Yang pertama adalah kurva penawaran agregat dalam jangka panjang, dan yang kedua adalah kurva penawaran agregat dalam jangka pendek. Nah, umumnya dalam jangka panjang, kurva agregat itu digambar vertikal atau tegak lurus. Sedangkan dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat itu digambar dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kita akan membahas salah satu terlebih dahulu dari kurva penawaran agregat dalam jangka panjang. Tadi dikatakan kenapa kurva penawaran agregat digambar tegak lurus, karena di sini dijelaskan dalam jangka panjang untuk memproduksi barang dan jasa, seorang produsen itu akan tergantung pada seberapa banyak pekerja yang mereka punya, kemudian seberapa besar modal yang mereka miliki, kemudian ditambah dengan mereka memiliki sumber daya alamnya berapa banyak, plus teknologi yang mereka punya. Keempat faktor ini dalam jangka panjang dikatakan mampu mempengaruhi produksi perusahaan dalam jangka panjang. Semakin banyak faktor-faktor produksi yang dimiliki dan tersedia, maka secara otomatis semakin banyak pula output baik berupa barang atau jasa yang tercipta. Sehingga di sini dapat kita katakan dalam jangka panjang ternyata penawaran itu dipengaruhi oleh keempat faktor produksi tersebut, tidak dipengaruhi oleh harga yang ada di pasar. Nah, dengan pengertian ini kita bisa melihat kurva penawaran agregat dalam jangka panjang adalah sebagai berikut. Nah, karena tadi dikatakan banyak sedikitnya barang yang dihasilkan oleh produsen itu tidak dipengaruhi oleh harga, maka secara otomatis kurva penawaran agregat dalam jangka panjang adalah digambar vertikal atau tegak lurus. Mau harganya tinggi ataupun harganya rendah, mau harganya berfluktuatif atau tidak berfluktuatif, maka kuantitas atau output yang ditawarkan sifatnya adalah tetap dalam jangka panjang ketika dikaitkan dengan tingkat harga. Karena tadi dikatakan, sekali lagi saya akan ulangi,
penawaran agregat dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh harga, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Di mana faktor produksi tersebut tadi sudah kita jelaskan ada 4. Ketersediaan modal, adanya sumber daya alam, kemudian adanya sumber daya manusia, dan yang keempat adalah teknologi yang digunakan. Nah, ketika keempatnya itu berfluktuatif, bisa semakin banyak ataupun semakin sedikit, maka output yang diciptakan juga bisa semakin banyak dan semakin sedikit. Ini adalah jawaban terkait dengan pertanyaan pertama, mengapa kurva penawaran agregat itu selalu berbentuk tegak lurus atau vertikal. Kemudian di sini kita akan berusaha menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa kurva penawaran agregat dalam jangka panjang itu dapat bergeser. Artinya bergeser, dia bisa bergeser ke kanan, dia bisa bergeser ke kiri. Kalau kita katakan kurvanya bergeser ke kanan, berarti jumlah output yang ditawarkan itu akan semakin lama semakin banyak. Tetapi kalau bergeser ke kiri, maka jumlah output yang ditawarkan itu semakin lama semakin sedikit dengan tingkat harga berapapun. Pergeseran yang pertama itu lebih diakibatkan oleh perubahan tenaga kerja. Ketika terjadi kuantitas pekerja yang ada itu mengalami kenaikan, ya. Ketika kuantitas pekerja yang ada itu mengalami kenaikan, artinya jumlah pekerja itu mengalami kenaikan, maka sudah seharusnya kurva penawaran agregat itu akan bergeser ke kanan. Karena tadi di awal sudah kita bilang, ketika faktor-faktor produksi itu mengalami kenaikan yang signifikan, maka secara otomatis akan memperbanyak output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, pekerja itu adalah masuk dalam faktor produksi. Ketika jumlah pekerjanya semakin banyak, maka Q atau output yang dihasilkan itu akan semakin banyak pula. Ketika output yang dihasilkan semakin banyak, maka dia akan bergeser, ya, kurva penawaran itu akan bergeser ke kanan. Tetapi sebaliknya, jika kuantitas pekerja itu mengalami penurunan, artinya jumlah pekerja itu mengalami penurunan tiap waktunya atau tiap periodenya, maka secara otomatis output yang dihasilkan juga pasti akan berkurang karena faktor produksinya berkurang. Ketika faktor produksi berkurang, maka kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri. Nah, ini adalah pergeseran yang diakibatkan oleh tenaga kerja. Kemudian pergeseran juga bisa diakibatkan oleh modal, ya. Di sini ketika sebuah perusahaan memiliki modal cukup banyak, ya, dari waktu ke waktu terus meningkat, baik modal fisik ataupun modal manusianya, maka secara otomatis output atau produksi yang nantinya dilakukan pasti akan semakin lama semakin banyak, sehingga kurva itu akan bergeser ke kanan. Tetapi sebaliknya ketika kita hanya memiliki modal yang sedikit dan bahkan memiliki kecenderungan menurun tiap waktunya, maka secara otomatis kurva penawaran agregat itu akan bergeser ke kiri. Kemudian ketersediaan sumber daya alam. Ketika kita ingin melakukan produksi, jelas salah satu faktor produksi yang kita anggap penting adalah ketersediaan bahannya, yaitu terkait dengan sumber daya alam. Semakin tersedia, semakin melimpah ketersediaan sumber daya alam yang digunakan untuk produksi, maka secara otomatis output yang nantinya dihasilkan dalam proses produksi akan semakin banyak.
Ketika output yang dihasilkan semakin banyak, maka tentu saja akan menggeser penawaran agregat ke kanan. Akan tetapi ketika ketersediaan bahan untuk menghasilkan output itu semakin sedikit, ya, sumber daya alam yang tersedia itu semakin sedikit, tentu saja kita akan kesulitan untuk menciptakan barang atau jasa karena bahannya itu tidak ada. Nah, ketika terjadi penurunan sumber daya alam, maka secara otomatis kurva penawaran itu akan bergeser ke kiri. Kemudian yang mempengaruhi pergeseran selanjutnya adalah ketika kita berbicara terkait dengan teknologi. Teknologi itu secara masif pada zaman modern ini sangat mempengaruhi proses produksi terciptanya barang ataupun jasa. Sehingga kita bisa katakan semakin negara tersebut memiliki teknologi yang semakin maju, pengetahuan yang semakin tinggi, tentu saja output atau barang yang diciptakan di negara tersebut pasti akan semakin banyak dan berkualitas. Di mana nantinya dengan dibantu dengan pengetahuan atau kemajuan teknologi yang tinggi akan memperbanyak output yang dihasilkan sehingga kurva penawaran agregat akan bergeser ke kanan. Akan tetapi ketika pengetahuan teknologi yang dimiliki itu cukup rendah, bahkan katakanlah semakin waktu semakin tidak ada teknologi yang digunakan, maka biasanya output yang dihasilkan juga tidak akan maksimal, bahkan memiliki kecenderungan semakin menurun. Nah, ketika hal itu terjadi, penurunan pengetahuan teknologi ini pasti akan menyebabkan kurva penawaran agregat itu bergeser ke kiri. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan kurva penawaran agregat dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita akan membahas terkait kurva penawaran agregat dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek ini kurva penawaran agregat tidak lagi berbentuk vertikal, tetapi kurva penawaran agregat itu akan bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Sehingga ketika kita berbicara kurva penawaran agregat itu bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas, berarti kita akan mengatakan bahwa kurva penawaran agregat dalam jangka panjang itu akan dipengaruhi oleh harga. Ya, jadi sini kita akan melihat perbedaan mendasar. Ketika jangka panjang, kurva penawaran agregat itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Tetapi dalam jangka pendek kita akan berbicara bahwa kurva penawaran agregat itu akan dipengaruhi oleh harga. Nah, kemudian ada beberapa teori yang bisa menjelaskan kurva penawaran agregat dalam jangka pendek. Yang pertama kita sebut dengan teori sticky wage. Ya. Kita akan mengatakan bahwa upah itu sifatnya adalah kaku. Ya. Ketika kita bicara upah kaku itu maksudnya seperti apa? Ketika terjadi beberapa fluktuasi ekonomi, maka biasanya upah itu tidak secara serta-merta menyesuaikan dengan fluktuasi ekonomi yang terjadi. Ya, jadi upah itu terkesan lambat pergerakannya, tapi dia memiliki pergerakan yang dimana trennya itu mengalami kenaikan walaupun lambat. Ya, itu ketika kita bicara teori sticky wage. Nah, di sini dikatakan bahwa tingkat harga rendah yang tidak diduga, ya, awalnya kita sudah menetapkan harga, tapi tiba-tiba karena aktivitas fluktuasi ekonomi, ya, di awal bagian pertama kita mengatakan bahwa fluktuasi ekonomi itu sifatnya tidak bisa ditebak atau diprediksi.
Ya. Katakanlah kita sudah menetapkan harga jual, tapi saat dilepas di pasar terjadi fluktuasi yang kita tidak bisa memprediksinya. Bisa jadi nanti harga yang kita lepas di pasar bisa jadi terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Itu yang kita sebut fluktuasi di bagian pertama. Nah, di bagian ini kita akan menjelaskan teori sticky wedge tadi. Ketika tingkat harga rendah yang tidak diduga, itu pasti akan menaikkan upah real, yang mengakibatkan perusahaan itu nanti akan mempekerjakan lebih sedikit pekerja. Ya, ketika harga itu rendah, ya, di sini dikatakan tingkat harga rendah yang tidak diduga, ya. Katakanlah kita melepas harga di pasar 10.000, tetapi pada kenyataannya harga pasar yang pada saat itu di bawah 10.000, katakanlah ada di tingkat 5.000. Nah, secara otomatis itu akan menaikkan upah real yang mengakibatkan perusahaan mempekerjakan lebih sedikit pekerja. Nah, jadi di sini bisa kita katakan ketika upah real itu naik, katakanlah Anda sebagai pemilik perusahaan itu mendapatkan informasi bahwa upah real per pekerjanya itu mengalami kenaikan. Artinya yang semula Anda hanya membayar gaji pegawai itu 3 juta, kemudian karena ada mengalami kenaikan menjadi 5 juta. Di mana pada saat itu Anda juga lihat dari sisi penjualan, ternyata barang yang dijual yang semula Anda memproyeksikan dengan harga 10.000 ternyata hanya di pasar itu harga pasarnya hanya 5.000, maka secara otomatis Anda harus membuat kebijakan agar perusahaan tersebut tetap berjalan. Kebijakannya seperti apa? Ketika upah real memang mau tidak mau harus tetap naik, sedangkan harga itu, tingkat harga di pasar itu rendah, maka Anda mau tidak mau, karena upah itu sifatnya kaku dan memiliki kecenderungan mengalami kenaikan, maka upah real memang mau tidak mau harus tetap dinaikkan. Tapi ada beberapa resiko yang harus ditanggung. Katakanlah ketika Anda menaikkan upah real di saat penjualan itu punya tingkat harga yang rendah, maka secara otomatis kita sebagai pemilik perusahaan atau yang mengatur manajemen perusahaan harus mengurangi karyawan yang ada di perusahaan kita. Ketika kita bersepakat untuk menaikkan upah real. Nah, resikonya apa? Ketika upah real naik, kita harus mengurangi sedikit pekerja yang kita punya. Maka lama-kelamaan ketika jumlah pekerja makin lama makin sedikit, tentu saja itu nanti akan berimbas kepada tingkat produksi barang dan jasa kita. Semakin sedikit pekerja yang kita gunakan, maka secara otomatis barang dan jasa yang kita produksi juga akan semakin sedikit. Itu yang kita sebut dengan teori sticky wave. Kemudian ada yang kita sebut dengan teori sticky price. Ya. Kalau tadi kita sebut upah yang kaku, sedangkan di sini kita akan bicara teori sticky price. Harga itu juga tidak serta-merta bisa berubah sewaktu-waktu, karena ada beberapa yang harus terjadi penyesuaian, dan di situ akan muncul biaya. Itu adalah teori sticky price. Contoh sederhananya seperti apa? Katakanlah ketika Anda memiliki sebuah restoran, Anda sudah menulis beberapa menu yang ada di restoran Anda beserta dengan list harganya. Nah, kemudian setelah Anda susun, sudah Anda sebar dan Anda taruh di meja-meja makan. Kemudian setelah beberapa minggu kemudian terjadi inflasi, sehingga harga-harga akan kembali naik.
Nah, ketika harga-harga itu kembali naik, maka tidak serta-merta Anda langsung bisa mengubah menu pada saat itu juga. Menu dan harga pada saat itu juga. Anda harus melakukan beberapa penyesuaian. Katakanlah Anda akan kembali menarik daftar menu yang ada di restoran Anda, kemudian Anda harus mengubahnya dengan daftar yang sudah disesuaikan dengan kondisi inflasi yang terjadi pada saat itu. Nah, peristiwa seperti itu kan mau tidak mau juga pasti akan menimbulkan biaya. Nah, itu yang kita sebut dengan teori sticky price yang kita kenal. Kemudian di sini dikatakan tingkat harga rendah yang tidak diduga ya membuat perusahaan terkena dampak harga yang lebih tinggi daripada harga yang diharapkan. Ya, katakanlah kita sudah membuat menu katakanlah dengan harga 50.000. Tetapi tingkat harga yang diterima pada saat itu adalah 25.000. Secara otomatis ketika kita tetap bersikukuh di angka 50.000, berarti kan harga yang kita tetapkan di pasar melebihi dari apa yang seharusnya terjadi. Nah, ketika hal itu terjadi, maka mau tidak mau barang dan jasa yang kita jual tidak akan laku nantinya. Makanya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti yang dikatakan tadi. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika pada saat penyesuaian itu terjadi, kan tidak serta-merta bisa menurunkan harga sesuai dalam kondisi saat itu. Maka caranya supaya perusahaan bisa dengan cepat menyesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu, karena tadi kita bilang harga yang dilepas di pasar 10.000 katakanlah, tapi kita menjualnya dengan harga di atas itu katakanlah 20.000, maka secara otomatis kan barang kita tidak akan laku, mengingat harga di pasaran pada saat itu 10.000. Sehingga efeknya apa? Barang yang kita jual memiliki kecenderungan pasti akan mengalami penurunan, karena tidak semua orang nantinya mau membeli barang kita karena ada barang yang dianggap jauh lebih murah. Sehingga apa efeknya? Efeknya adalah produksi kita akan semakin berkurang, dan ketika produksi kita semakin berkurang, mau tidak mau perusahaan itu harus memotong biaya produksi yang ada. Artinya dia mulai mengurangi bahan baku yang dia beli, atau dia mulai mengurangi jumlah karyawan yang ada karena menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku pada saat itu. Itu adalah teori sticky price. Kemudian ada yang disebut dengan teori salah persepsi, ya, dimana di sini tingkat harga yang rendah yang tidak diduga, ya, yang membuat produsen berpikir bahwa harga relatif mereka terlalu jatuh sehingga mengakibatkan jatuhnya produksi. Nah, di sini yang kita sebut dengan teori salah persepsi itu adalah biasanya seorang produsen itu salah menetapkan harga jualnya di pasar. Ada kalanya dia terlalu tinggi harga jualnya, tetapi ada kalanya dia terlalu rendah harga jualnya. Ketika dia terlalu tinggi harga jualnya, biasanya produsen tersebut akan sedikit kesulitan untuk menjual barang atau jasa yang dia produksi. Tetapi ketika sebaliknya, produsen tersebut menjual dengan harga terlalu rendah, maka produsen tersebut akan kehilangan keuntungan, di mana sebenarnya dia bisa memperoleh keuntungan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pasar. Itu namanya teori salah persepsi. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser? Kalau tadi dikatakan di jangka panjang itu bisa bergeser kurva ya penawaran agregatnya, begitu juga yang terjadi di penawaran jangka pendek. Di penawaran jangka pendek kurva tersebut juga
bisa bergeser. Apa yang menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek itu bisa bergeser? Nah, pergeseran kurva penawaran agregat dalam jangka pendek itu lebih disebabkan oleh adanya ekspektasi tingkat harga. Ketika terjadi peningkatan ekspektasi tingkat harga, ya, artinya dalam kondisi tertentu, ya, kita menganggap bahwa akan terjadi kenaikan harga nantinya. Nah, ketika kita berekspektasi akan terjadi kenaikan harga, maka kurva penawaran agregat dalam jangka pendek itu akan bergeser ke kiri. Kenapa? Karena nantinya ketika harga-harga itu semuanya pasti naik, maka akan membebani biaya produksi. Biaya produksi juga makin lama makin meningkat. Ketika biaya produksi makin lama makin meningkat, mau tidak mau, maka sebagai seorang produsen, kita harus mengurangi jumlah produksi. Karena biaya produksi juga semakin tinggi. Sehingga menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Kemudian ketika kita berekspektasi tingkat harga itu mengalami penurunan, maka secara otomatis kita akan menganggap bahwa faktor-faktor produksi itu akan jauh lebih murah. Ketika faktor-faktor produksi itu jauh lebih murah, maka secara otomatis kita sebagai pemilik perusahaan akan berusaha memproduksi semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Ketika barang dan jasa itu diproduksi sebanyak mungkin, akhirnya Q-nya itu naik, maka itu akan menggeser kurva penawaran agregat dalam jangka pendek itu ke arah kanan. Oke, demikian materi terkait permintaan dan penawaran agregat dalam bagian kedua ini. Ketika ada pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui email khairul.fudin@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.